Pemirsa, sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI AD Prada Luki Namo kembali digelar di Pengadilan Militer Kupang. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan saksi Pratu Petrus Kanisiuswai. Sidang lanjutan kasus kematian prajurit TNI Prada Luki Namo dengan agenda pemeriksaan saksi kembali digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Pada sidang kali ini, majelis hakim menghadirkan saksi Pratu Petrus Kanisiuswai yang sebelumnya tidak hadir di persidangan. Namun dalam kesaksiannya, Pratu Petrus banyak memberikan jawaban lupa dan tidak tahu, hingga membuat suasana persidangan menegang. Ibu korban, Sepriana Paulina Mirpe, tak kuat menahan tangis dan keluar ruang sidang. Dari para tersangka ini yang paling keji, Mama lihat itu si Made Juni itu dan si Ngajuru, dan juga ini dan si intelnya ini si Thomas Awi itu, dan satu lagi bamaknya Andri Maklori. Mereka itu manusia-manusia yang sangat keji, yang istilahnya tidak punya hati kasih. Kalau soal Made Juni sendiri? Kalau soal Made Juni, tanggapan Mama, dia sungguh keterlaluan. Perbuatan dia tidak manusiawi, dan kalau kita sebagai manusia memiliki akal sehat, wajar tidak dia menyuruh seperti itu dilihat semua orang. Berarti kalau kita harus tes dia dulu kejiwaan dia sepertinya terganggu. Kalau mau dilihat dia yang kejiwaannya sangat terganggu. Mungkin hukuman yang pantas untuk Mama, ibu kandung dari Luki, Mama berharap semuanya dipecat. Ibu Prada Luki mengaku kecewa karena menilai saksi belum berterus terang. Atas perbuatan para terdakwa, ibu korban meminta agar seluruh pelaku dipecat dari TNI dan dihukum seberat-beratnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu kandung di Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandung dan menantunya ke polisi setelah Kepergok melakukan aksi pencurian motor di rumah orang tuanya sendiri. Petugas Satreskrim ini berhasil meringkus keduanya di rumah kontrakan. Ibu kandung di Magetan, Jawa Timur melaporkan anak kandung bersama menantunya ke polisi usai Kepergok mencuri motor. Sang ibu sengaja melaporkan keduanya lantaran jengkel dengan ulah keduanya. Polisi meringkus kedua pelaku di rumah kontrakannya di Desa Tambak Kagung. Dua pelaku sempat berupaya melarikan sepeda motor namun gagal. Saat ada kesempatan kedua kalinya, mereka berhasil membawa motor dan menjualnya seharga 4,5 juta rupiah. Pasangan muda ini mengaku nekat mencuri motor milik orang tuanya karena terhimpit ekonomi dan telah lama menganggur. Iya, yang melaporkan ibunya sendiri, yang pelaku ini suami istri, yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Barang bukti yang diamankan kemana? Yang barang bukti diamankan 1 unit kendaraan, roda 2, terus ada surat-suratnya dan juga helm. Alasan dia mencuri motornya orang tuanya apa itu, Dok? Alasannya karena ekonomi, Pak. Dua pelaku terpaksa menginap di Hotel Prodeo Polres Magetan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan. Ya, pemirsa, kita informasi pertama dari Kota Bogor, Jawa Barat, di mana hujan deras yang melanda Bogor menyebabkan sebuah pohon angsana berukuran besar di Jalan Pajajaran, Kota Bogor, tumbang. Akibatnya pohon tersebut pun menimpa sebuah angkutan kota yang tengah berteduh hingga ringsek. Sejumlah petugas gabungan dari BPBD dan Damkar Kota Bogor langsung memotong bagian pohon angsana yang tumbang dan menimpa angkot di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin sore. Besarnya ukuran ranting pohon yang tumbang membuat angkutan umum jurusan Sukasari Warung Jambu ini ringsek di sejumlah bagian mobil. Peristiwa ini terjadi usai Kota Bogor dilanda hujan angin yang cukup kencang. Tadi hujannya deras, anginnya kencang. Kami istirahat sebentar, minggir sebentar, nggak ada 3 menit langsung tumbang pohon. Gitu, Pak. Kondisi angkot ada penumpang nggak? Nggak ada, kosong. Ya. Sementara dari data BPBD terdapat 3 titik pohon tumbang di Kota Bogor. Terdapat pohon
pohon tumbang yang menutup ruas jalan sebagian di Jalan Pajajaran, tepatnya, dan menimpa satu unit angkutan perkotaan. Namun adanya, alhamdulillah, kedua orang yang berada di angkot tersebut sempat melarikan diri atau menyelamatkan dirinya, dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Hanya memang angkotnya ini yang perlu kita evakuasi nanti, menyebabkan sendatan arus lalu lintas. Namun seperti dilihat teman-teman dari Damkar, BPBD, kewilayahan, pertamanan, dan seluruh unsur yang ada di sini berjibaku supaya kembali lalu lintas ini bisa normal. Selain titik ini, mungkin karena anginnya juga muternya di sekitar sini, ada satu titik di atas di dekat Dunkin Donat, Simpang Dunkin di atas, dekat Simpang Garuda, itu pun sama menutup ruas jalan. Namun sudah dilakukan penanganan kedaruratan oleh teman-teman. Begitu. Sementara ini terekap di kami baru 2 kejadian ini, ditambah tadi Pak Camat menginformasikan di daerah Villa Duta. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas di lokasi kejadian mengalami kemacetan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sebuah pohon jenis rambes yang berukuran besar ini tumbang di Jalan Leta, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Akibatnya satu buah mobil yang terparkir langsung ringsek dan rusak parah. Batang pohon jenis rambes ini juga menutupi arus lalu lintas. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Tim SAR gabungan langsung mengevakuasi bangkai kendaraan yang ringsek dan memangkas batang pohon yang melintang di jalan tersebut. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Haris Karaeng Mamo, iNews melaporkan. Pemirsa, bangunan SMKN 1 Gunung Putri Kabupaten Bogor ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Akibatnya sejumlah siswa dikabarkan luka-luka. Hujan deras yang melanda kawasan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat menyebabkan bangunan kelas di SMKN 1 ambruk. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Dalam peristiwa ini, sedikitnya 27 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Gunung Putri dan 7 diantaranya dibawa ke rumah sakit. Nah, tadi jadi lagi sedang hujan deras ya, tapi kebetulan anak-anak juga kelas sudah selesai. Nah, ini yang nunggu hujan, tiba-tiba ambruk. Usai kejadian, petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Petugas juga tengah melakukan pemeriksaan struktur bangunan yang tersisa untuk mengantisipasi adanya reruntuhan susulan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.